Assalamualaikum Bu Pin. Perkenalkan ini Bu Sri Wijiandaya, ini MPD dari SMK Negeri 1 Purbalingga. Ini adalah senior kita yang sudah cukup lama malah melintang di dunia BDP-an. Nah, ini sehubungan dengan berbagai hal yang dengan BDP, nah, terutama dengan anak kita yang kita tahu bersama ya Bu ya. Ternyata anak BDP satu dari lulusan ternyata juga pilihannya bukan pilihan yang pertama ya. Boleh ceritakan Bu untuk anak-anak BDP sebenarnya. Untuk wilayah Purbalingga itu di Jawa Tengah ya, kota Purbalingga itu Jawa Tengah, kota kecil, tapi memang struktur dari wilayahnya itu termasuk wilayah yang makmur untuk ininya. Jadi pengaruh ke masyarakatnya pun demikian. Mereka para masyarakat itu kepada anak-anaknya kurang mendukung untuk menjadi seorang pedagang. Mereka rata-rata kepengennya itu menjadi, kalau sekolah ya menjadi kantoran yang penampilannya lebih keren. Anggapan dari masyarakat di sini, wilayah sini itu yang namanya dagang atau usaha atau pemasaran itu seolah tidak butuh ilmu. Jadi kalau sekolah kok jualan, jadi bagi masyarakat kita di wilayah sini itu belum lazim, seolah jurusan kok perdagangan. Kalau sekolah ya jurusan yang lain. Beda dengan kota yang lain walaupun berdekatan, karena memang dari masyarakatnya mereka mindsetnya sudah lebih bagus, sehingga untuk jurusan pemasaran di wilayah-wilayah yang ke selatan seperti Purwokerto, Banyumas itu lebih mendapatkan satu apresiasi, lebih mendapatkan satu tempat lah di hati mereka, karena justru mereka banyak yang menjadi pedagang lingkungan. Sedangkan kalau di wilayah kami memang rata-rata mereka nggak seperti itu, sehingga harapan mereka pun punya anak ya bukan ke menjadi pedagang. Makanya di kami dari BDP kalau mau penerimaan murid baru itu kita mau mentargetkan atau kita mau cari yang bibit yang bagus itu sulit, karena inputnya dari sekolah-sekolah SMP mereka datang ke sini pasti lihatnya dari NEM-nya. Kalau NEM-nya bagus mereka tidak akan ke BDP itu, walaupun kita rayu seperti apa mereka nggak bergeming, mereka kepengennya ke jurusan yang lain. Apalagi kalau dari lingkungan mereka masih beranggapan kalau nilainya tinggi masih bisa masuk ke jurusan yang lain. Nah itu mindset mereka sudah tertanam seperti itu. Kalau nilainya tinggi bisa masuk ke jurusan AK, kalau nilainya tinggi masuk ke jurusan yang teknik misalnya, yang TI misalnya. Nah itu mindsetnya itu sudah tercatat demikian. Jadi seolah sekolah di BDP bukan karena keinginan apalagi kebutuhan bagi masyarakat itu sama sekali ya. Jadi mereka yang pada masuk ke BDP kebanyakan karena terjebak oleh nilainya, terjebak oleh keadaan. Ya ada yang benar-benar niat usul dari awal ada, tapi nggak semuanya. Banyak yang seperti itu seolah kayak terjebak. Berarti memang masyarakat kita cenderung kalau di penjualan nggak sekolah aja bisa jadi dianggapnya anggapannya masih sangat primitif. Kata yang itu ya primitif. Padahal yang namanya orang jualan, namanya orang berwirausaha itu membutuhkan ilmu yang tinggi, membutuhkan otak yang cerdas, dan juga itu dari berbagai ilmu itu kita pakai semua, komprehensif dari ilmu, semua ilmu itu kita pakai. Tapi masyarakat masih belum punya pemikiran seperti itu, sehingga menganggap remeh jurusan BDP. Dan mereka tidak kepengin, tidak kepengin, walaupun kita berusaha semaksimal mungkin karena animo masyarakatnya memang kecil dan sedikit, maka seperti itu adanya. Oke, yang sudah dilakukan untuk mengatasi hal yang tersebut, apa yang dilakukan? Yang kita lakukan dari sekolah ke sekolah, SMP itu kita melakukan promosi yang mempromosikan bukan kita gurunya. Kalau gurunya ya wajar, guru mencari muridnya. Yang kita promosikan dari siswa itu sendiri, siswa yang masih belajar ya kita
memperkenalkan kepada mereka bagaimana jurusan PDP, bagaimana mereka belajar di PDP, itu dari siswa itu sendiri yang cerita. Selain itu juga kita memberikan gambaran kepada alumnus dari PDP, baik mereka yang kerja di kantoran ataupun mereka yang menjadi pengusaha, mereka memberikan komentar-komentarnya, mereka memberikan testimoninya. Akan tapi ya respon dari masyarakat belum seperti yang kita harapkan. Yang kita harapkan harus kan kepercayaan itu muncul, akan tapi selama ini masih kecil kepercayaannya. Berarti memang untuk jurusan BDP di wilayah Purbalingga masih sebatas itu gitu ya Bu ya. Tapi bagaimanapun ya namanya anak sudah masuk, pasti kan mau tidak mau diterima gitu ya Bu ya. Dan bagaimana Bu cara mengembangkannya? Karena kan mereka pasti dari awalnya punya keterbatasan. Anak-anak yang sudah masuk, kalau bahasa kita secara ekstrimnya ya kejebak atau kesasar atau ya wislah pasrah dengan kondisi yang mereka bawa sendiri, dengan nilai yang rendah, dengan yang penting masuk ke kemampuan pas-pasan, yang penting masuk ke negeri, ke SMK 1, itu banyak yang seperti itu. Ya nggak apa-apa, kami pokoknya kalau sudah masuk ke PDP kami terima dengan tangan terbuka, apapun keadaannya kami coba. Justru malah itu menjadi tantangan ya Bu ya. Oh iya, tantangan kita semuanya. Itu kita berusaha untuk latih anak-anak PDP itu untuk bisa minimal mandiri, ya, untuk bisa melakukan kegiatan usaha, minimal kegiatan usaha yang konvensional, berhadapan dengan orang lain, berjualan langsung dengan orang lain, mereka tidak canggung, mereka dengan senang hati, itu yang kami lakukan. Sekarang berkembang lagi ya ke kegiatan bisnis online, karena zaman sudah berubah, zaman sudah berkembang sedemikian rupa, maka anak-anak kita latih tidak hanya untuk kegiatan penjualan yang offline, tapi kegiatan offline itu merupakan basicnya. Kegiatan penjualan yang offline itu merupakan fondasinya, ilmu yang harus mereka peroleh, ilmu yang mereka harus diraih itu dulu. Kalau itu tidak mengalami, tahu-tahu melakukan kegiatan online, nanti saya khawatirkan dengan kemampuan mereka yang sangat terbatas, mereka tidak bisa dalam hal komunikasi, dalam hal negosiasi, itu kita khawatirkan nggak maksimal. Oke, berarti justru malah ini menjadi tantangan tersendiri ya Bu ya. Karena memang di dunia pendidikan kan paling tidak mengarah dari yang kurang baik menjadi baik. Malah justru lebih kita punya, kalau seperti itu malah memberikan spirit tersendiri ya, anak-anak yang terbatas tapi kita akan maksimalkan gitu ya. Nah, padahal setahu saya bukan jurusan BDP itu kan jurusan yang sebenarnya sudah lama dan tidak pernah akan habis, tetap eksis. Cuman karena kondisi masyarakat itu yang belum paham. Tapi saya yakin karena mereka nanti lama-kelamaan setelah di BDP, malah mereka akan semakin tahu dan semakin senang ternyata jurusan inilah yang diharapkan gitu ya. Dan yang dilakukan jurusan BDP itu apa aja Bu? Karena BDP itu kan logikanya berhubungan dengan dunia luar. Yang dilakukan di jurusan seperti apa Bu? Menggandeng dari para iduka, dunia industri dan sebagainya. Karena saya lihat termasuk mungkin toko ini kayaknya kok berlabelkan agak ada kerjasamanya gitu ya, ada Alfamart-nya dan sebagainya. Itu yang dilakukan BDP sudah sejauh mana? Untuk sampai saat ini kita sudah kerjasama pertama dengan Alfamart. Alfamart kita melakukan kegiatan penjualan retail, mengelola kegiatan usaha retail ini sebenarnya merupakan ikonnya jurusan BDP. Jadi kalau dari tokonya, dari kegiatan usaha retailnya itu maju, maka sudah bisa terlihat ya. Itu jadi indikatornya di situ ya, secara kasat mata sudah kelihatan. Oh ini berarti jurusan PDP-nya maju. Diterapkan ya. Bukan hanya teori ya. Iya, bukan hanya teori. Sehingga kami bekerja sama dengan Alfa untuk punya kelas industrinya itu Alfamart Kelas. Nah, Alfamart itu Alvaria, PT Alvaria itu memberikan support yang sangat luar biasa kepada kami. Tidak hanya bantuan secara
materi ya, materi berupa satu set untuk kasir dan juga gondola-gondola, serta settingan kita tokonya juga settingan Alfamart, sehingga kita toko yang sudah mengacu modern ke lah ya. sana, toko yang sudah modern, toko yang sudah ternama, toko yang sudah beken, toko yang bisa sangat dipercaya oleh masyarakat, itu acuannya kita ke sana. Sehingga dalam hal keseharian kita mendidik anak-anak pun bagaimana anak-anak itu melakukan pelayanannya ya, yang kita terapkan, mencoba kita terapkan seperti yang dilakukan oleh Alfa. Karena apa? Karena untuk selanjutnya anak-anak yang dari PDP khususnya untuk kelas industrinya Alfa itu mereka akan praklinya juga di Alfa. Padahal praklinya itu selama 6 bulan. 6 bulan kan bukan waktu yang sedikit ya, waktu yang lama. Nah itu mereka sudah digadang dan kita nggak bisa pindah ke lain hati ya, kalau memang sudah dari awal kita sudah kelasnya Alfa ya, maka anak-anak itu harus siap untuk praklinya di Alfa. Dan alhamdulillah selama ini yang kita awasi dan kita rasakan ya, semuanya menjadi lebih baik, semuanya mempunyai hasil yang maksimal karena mereka bekerja secara total dalam praktik itu selama 6 bulan. Mereka akan menjadi kinerjanya lebih bagus, mereka menjadi lebih semangat, pengalamannya sangat bagus. Oke, berarti kan tidak hanya sebatas Alfa itu sebagai spot materi ya Bu ya, tapi ternyata malah justru cenderung ke SDM-nya ya, bagaimana dia mulai dari awal harus tahu sampai dengan akhir gitu ya. Berarti memang kerjasamanya ini sudah menyeluruh gitu ya, berarti dari pertama rekrutmen sampai dengan PKL, magang dan sebagainya sampai dengan kerjasama penempatan kerja gitu ya. Berarti secara aturan pemerintah ya untuk jurusan BDP malah justru lulusannya sudah ditampung, sebelum lulus sudah punya kemana gitu ya, sudah punya apa ya, jalan sudah ditunggu oleh pihak Alfa. Nanti mereka mengikuti seleksinya, mereka mengikuti bukan seleksi, mereka mengikuti tahapannya, ada uji kompetensinya, ada tesnya, itu semuanya diikuti. Insya Allah semuanya jalan akan bisa diterima dengan lebih mudah dibandingkan yang bukan Alfa atau yang non Alfa. Berarti kalau seperti itu, seperti yang didengar-dengarkan sama Dijen Vokasi ya Bu ya, bahwa jurusan itu memang jurusan nyata, ya, jurusan yang bisa diterapkan, bahkan sudah menggandeng banyak industri dan sebagainya. Dan sekarang ini kayaknya Pak, kalau Alfa itu kan memang retail yang konven gitu ya. Nah, ternyata juga jurusan BDP kalau saya dengar bukan hanya secara konvensional ya, karena memang sekarang kan banyak penjualan yang online. Nah, untuk yang online ini gimana nih untuk jurusan BDP-nya? Ya, kita untuk online-nya khususnya sudah bekerjasama dengan PT Kombas, dengan CV Cyber Team, kita sudah kerjasama untuk prakliknya. Sudah semua sudah tertampung lah dalam pembinaannya dengan Cyber Team dan juga dengan PT Kombas. Pengetahuan tentang bisnis online mereka berikan dengan leluasa ke anak-anak didik kita, dengan jangka waktu, dengan jumlah jam pelajaran yang mereka berikan pun cukup banyak karena memang kita sudah MOU dengan CV Cyber Team dan juga dengan PT Kombas. Dan itu mereka sangat membantu sekali, untuk memberikan wawasan yang sangat berarti bagi siswa-siswa kita, karena ilmu kalau hanya dari guru saja ya saya kira tidak cukup, karena guru kan hanya teori sebatas yang dimiliki, yang di teori, sedangkan kalau dari didik kita itu benar-benar mereka itu praktisi, mereka sudah menjalankan kegiatannya, maka dengan adanya pengetahuan yang diberikan oleh bimbingan dan pengetahuan yang diberikan oleh didik kita, maka sangat bermanfaat untuk kita ataupun nantinya bekal siswa-siswa kita. Oke, berarti kalau saya cermati di BDP SMK Negeri 1 Purbalingga itu malah sudah MOU yang langsung dari awal sampai akhir, padahal itu udah 2 industri ya, kelas industri, baik industri secara konvensional maupun bisnis online gitu ya. Jadi logikanya nanti lulusannya sangat-sangat
fleksibilitas karena sudah diterima di tempat industri Iya. bisnis online maupun di tempat yang konvensional secara retail seperti itu ya. Bahkan berarti secara penyerapan tenaga kerja sebenarnya sudah sangat mengurangi, karena yang kita lihat di masyarakat katanya penyumbang terbesar itu adalah dari SMK, penyumbang pengangguran. Tapi ternyata kalau saya perhatikan dan saya tanya BDP bahkan keluar dari situ nggak ada yang nganggur ya, karena sudah ditampung dan sudah diterima itu ya. Ya itu biasa kata-kata politis untuk mengurangi semangat atau mematikan semangat biasa kalau seperti itu. Karena kebijakan dari pemerintah kan arahnya ke 70% SMK, yang 30% SMA. Otomatis kan output dari SMK kan 2 kali lipat lebih daripada SMA. Sedangkan SMA tidak terlacak mereka nganggur atau mereka kuliah itu tidak diekspos seperti itu. Sedangkan sekolah kita yang ataupun dari jurusan kita yang dari pemerintah itu 70% memang diharapkan diberi kebijakan yang 70% itu sangat-sangat luar biasa. Maksudnya sangat luar biasa itu karena memang harus seperti itu ya, memang seperti yang kami harapkan ya, support dari pemerintah ya harus lebih maksimal, karena memang diharapkan setelah SMK mereka bisa mandiri, setelah SMK mereka bisa mempunyai kegiatan usaha sendiri, atau mereka punya tempat ya untuk mengaktualisasi kemampuan mereka ya. Tidak hanya tuntutan dari kita kepada kita itu 70% harus bisa terrealisasi, harus bisa semuanya bisa masuk, tapi juga supportnya kepada SMK ya harus lebih ditingkatkan. Dan tidak ditingkatkan itu tidak hanya sekali saja, tapi harus diupdate terus. Kalau jurusan seperti BDP, alat-alatnya kan harus selalu update. Selama ini kekurangan yang ada ya rata-rata karena peralatannya kurang update. Kecepatan antara pertumbuhan di dunia usaha dengan fasilitas yang ada di lingkungan pendidikan itu sangat jauh, jadi ketinggalan. Mereka sudah pakai apa, kita di sini di sekolah ya masih seperti itu, sehingga masih banyak kurang-kurangan. Tapi walaupun tadi sudah dikatakan seperti itu, tapi tetap kita support kepada siswa kita semaksimal mungkin. Walaupun dari alat-alat atau apa yang kita butuhkan tidak maksimal, tapi kita sudah berusaha dengan semua kurikulum yang ada semaksimal mungkin membekali siswa supaya mereka bisa mendapatkan secara maksimal. Oke, ngomong-ngomong kalau di BDP itu berapa rombel ya untuk SMK di 1/2? Kalau untuk BDP-nya di sini ada 6 rombel kelas 2, mulai dari kelas 10-nya 2 rombel yaitu bisnis online dan alpha, kelas 11-nya juga sama 2 rombel, kelas 12-nya juga 2 rombel, jadi total semua 6 rombel. 6 rombel. 1 rombel kisaran berapa itu? 36. Oh 36, tidak cukup maksimal ya untuk kegiatannya. Oke, kalau kegiatan proses pembelajarannya sendiri kalau dari guru seperti apa Bu? Apakah sudah banyak menggunakan teknologi atau memang masih metodenya yang dicari ya, atau digunakan hanya hal-hal yang masih sederhana atau bagaimana kalau di SMK Negeri 1? Kalau di SMK 1 semua rata-rata sudah menggunakan teknologi. Alhamdulillah semuanya sudah tidak juga oleh sekolah. Tapi di sini tetap saja yang namanya pembelajaran kan kita terus berkembang terus. Jadi kita harus selalu mengikuti, update terus dengan kegiatan-kegiatan yang memang dituntut untuk supaya siswa kita menjadi update juga di kegiatannya. Maksudnya dengan dunia luar. Maka dalam pembelajaran ya kita selain kita menggunakan laptop, LCD, juga anak-anak mereka juga kita pada saat-saat tertentu kita perbolehkan mereka membawa HP supaya pada saat yang bersamaan kita
bisa browsing sama-sama dan lakukan dan lakukan kegiatan ya. yang online. Karena untuk BDP itu nggak bisa hanya teori saja, nggak bisa, karena mesti harus kita langsung aplikasikan. Oh iya, kalau sekarang yang sedang ramai di dunia dagang itu apa ya, kita browsing saja di situ. Anak-anak menjadi lebih tahu, anak-anak menjadi cepat paham, karena kita tidak hanya bicara secara konvensional, tapi yang secara online-nya apa yang sekarang sedang apa yang sekarang sedang ramai di dunia pasaran. Nah, itu kita lakukan dengan teknologi, kita harus dibantu dengan teknologi. Jadi sebenarnya apapun yang kami lakukan semua sudah menggunakan. Jadi memang teknologi sangat mendukung ya Bu untuk percepatan perkembangan sesuai dengan yang diharapkan di jurusan lah ya. Karena mungkin memang jurusan sebenarnya kalau saya lihat ternyata jurusan BDK adalah jurusan masa depan. Dia adalah garda terdepan yang memang dia bisa mendatangkan banyak cuan sebenarnya. Jadi proses yang dilakukan di kelas ternyata yang saya lihat itu kita memang kadang langsung praktek ya Bu. Tidak hanya semacam teori, tapi kalau begitu mereka latihan bisnis online pun ternyata mereka dapat ada orderan, itu juga kita akan akan memberikan kesempatan mereka untuk COD dan sebagainya gitu ya Bu ya. Di kelas kita sambil memberikan teorinya, langsung kita coba praktekkan. Pada waktu kita praktek usaha, praktek bisnis, mereka udah dapat pasaran, mereka dapat order, ya udah silakan aja langsung COD, langsung mengantarkan barangnya ke konsumen, ya silakan saja. Yang penting pada saat jam belajar itu nanti begitu selesai kembali lagi ke kelas, ngikuti tahapan berikutnya lagi, mengikuti materi-materi berikutnya lagi. Nggak masalah, semua guru harus saling mendukung. Oke. Semua guru berarti bukan hanya guru-guru produktif saja berarti ya. Semua yang terlibat di dalamnya untuk mengajar di jurusan biasanya kan memang ada semacam proses sudah disinkronisasi ya Bu ya. Dan pemahaman kepada mereka bahwa jurusan BDP itu langkahnya mau ke sini gitu ya. Jadi pada awal setiap tahun ajaran itu memang kita adakan sinkronisasi. Untuk sinkronisasi tidak hanya kita guru produktif saja, tapi juga guru produktif dan juga guru-guru dari yang non produktif, sehingga mereka paham arah BDP itu mau kemana, anak-anak itu mau dibawa kemana atau bagaimana prosesnya. Guru-guru yang non produktif itu mereka sudah tidak paham, sehingga saling support, tidak ada penilaian atau perasaan kepada anak-anak BDP yang negatif. Karena semua itu muarannya ya untuk keberhasilan siswa, keberhasilan anak-anak BDP ya mereka sukses di dalam kegiatan usaha. Itu harus didukung oleh semua guru-guru, baik yang produktif ataupun yang Oke. Ini kan biasanya banyak yang berhubungan dengan fasilitas atau sarana dan prasarana. Biasanya kalau di sekolah mungkin ada beberapa sarana dan prasarana yang memang ketinggalan gitu ya. Dalam arti di dunia luar sudah itu caranya gimana Bu untuk mengatasi itu semua? Ya, itu memang sudah jadi ini ya, lagu lama itu. Di mana-mana saya kira problemnya hampir sama. Yang namanya perkembangan di dunia usaha, peralatan dan sistemnya sudah lari secepat itu, sedangkan di sekolah fasilitas yang untuk mendukung supaya siswa kita menjadi sama atau satu langkah dengan pihak dunia kerja itu memang itu kendalanya. Tapi seberat apapun kendala itu sudah berusaha kami coba untuk diatasi. Misalnya untuk peralatan-peralatan yang harus untuk pembayaran, kita nggak bisa kerja sendiri karena itu benar-benar harus praktek, maka dari BDP itu menggandeng bersama dengan pihak bank supaya anak-anak benar-benar mengalami bagaimana sih yang namanya transfer, bagaimana sih yang namanya pokoknya semua yang berbau bisnis dan pembayarannya anak-anak harus benar-benar mengalami, tidak hanya berupa teori, tidak hanya berupa catatan ataupun istilahnya itu hanya dengar saja, tapi anak-anak benar-benar harus mengalami. Oke, terima kasih Bu, berarti memang arahnya sudah sangat luar biasa, apalagi mungkin dari Dijen Vokasi larinya ke sekolah TK gitu ya. Kalau BDP sebenarnya langkahnya malah
selangkah lebih maju dulu ya, karena sudah langsung praktek, sudah diaplikasikan di tempat tertentu, kerjasama dengan para dunia industri, bukan hanya satu dua, bahkan banyak, bahkan akhirnya PDB menjadi sorotan yang dipandang dari mereka. Ya, terima kasih banyak Bu atas masukannya, dan mudah-mudahan PDB tetap maju, tambah semangat dan terus berkembang sesuai dengan hikmahnya. Oke, terima kasih. Demikian tadi wawancara saya dengan Ibu Sri Pinuji Handayani MPD dari SMK Negeri 1 Purbalingga. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.